Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang ibu dengan terpaksa kembali ke Thailand bersama anaknya untuk mendapat warisan lukisan yang tak ternilai harganya dari milik ayahnya. Hal itu dilakukan demi anaknya yang memiliki penyakit di mata. Masalahnya, lukisan warisan itu ternyata menyimpan rahasia mengerikan yang tak ternilai juga. Rahasia apa yang terkandung di lukisan terkutuk itu? Langsung kita bahas di alur cerita Cracked 2022 selengkapnya. Cerita berawal di New York, Amerika Serikat. Terlihat seorang wanita sedang sibuk di teleponnya untuk meminjam uang pada seseorang. Uang itu untuk mengoperasi mata anaknya, tapi dia tidak mendapatkan pinjaman tersebut. Wanita ini bernama Ruja. Tanpa sengaja, anaknya yang bernama Rahel mendengar pembicaraan itu. Ruja kemudian menghampiri Rahel dan berjanji akan mengobati matanya. Ruja kemudian menatap foto almarhum suaminya. Tiba-tiba Ruja dikagetkan oleh ketukan pintu. Seorang pria bernama Wichai datang mencari Ruja. Dia adalah teman ayah Ruja. Dia meminta Ruja untuk segera kembali ke Thailand. Ruja terlihat stres melihat hasil CT scan mata anaknya. Dia pun pergi tidur. Tiba-tiba, dia mendengar suara aneh. Dan muncullah sosok bayangan yang memperingatkannya untuk jangan pergi. Tiba-tiba Ruja tersadar. Dan singkat ceritanya, Ruja sudah sampai di Thailand. Nama tempat itu adalah Chiang Mai. Ruja melangkah masuk ke dalam rumah ayahnya. Rumah itu terlihat besar dan mewah. Rahel kagum dengan rumah kakek neneknya ini. Saat di ruangan makan, Ruja menatap foto almarhumah ibunya. Rahel sendiri pergi untuk melihat-lihat rumah ini. Rahel pergi ke ruangan itu. Ruja yang mencari anaknya menemukan Rahel sedang menatap lukisan yang menggambarkan masa kecil Ruja. Dia kemudian membawa Rahel pergi dari sana. Rahel bertanya pada ibunya, apakah mereka akan tinggal di sini? Ruja bilang tidak. Mereka hanya di sini untuk beberapa hari saja. Seorang wanita datang menghampiri mereka. Dia adalah pembantu keluarga Ruja di rumah ini. Dia akrab disapa sebagai Bibida. Ruja memperkenalkan putrinya pada Bibida. Wichai datang memanggil Ruja untuk ikut bersamanya ke studio milik ayah Ruja. Ruja pun menitipkan Rahel bersama Bibida. Dia memperingatkan Dah kalau Rahel memiliki masalah mata. Ruja ikut bersama Wichai ke studio ayah Ruja. Studio itu terletak tidak jauh dari rumahnya. Ruja terlihat takut untuk masuk ke studio itu, tapi dia terpaksa harus masuk. Wichai membuka dua kain penutup lukisan karya Pakon ayah Ruja. Dua lukisan itu sangat eksotis dan bernilai mahal. Lukisan-lukisan ini dilukis Pakon 20 tahun yang lalu. Lukisan nomor 1 pernah dibeli dengan harga mahal oleh seorang kolektor. Namun kejadian tragis menimpa keluarga si kolektor tersebut. Dia menggantung semua keluarganya dan meninggal dengan cara gantung diri pula. Tertinggal sebuah catatan di sana, kalau lukisan ini harus dikembalikan ke si pencipta. Sementara lukisan satunya lagi disimpan Pakon sebagai koleksi pribadi. Saat ini, kedua lukisan ini ditawar tinggi oleh seorang kolektor seni. Wichai meminta izin Ruja untuk hal itu. Ruja langsung bertanya kapan mereka akan mendapatkan uangnya. Mengingat saat ini dia butuh uang untuk pengobatan mata Rahel. Di rumah, Dah bertanya pada Rahel dan mengira kalau nenek Rahel meninggal karena gantung diri. Rahel bilang neneknya meninggal karena kanker. Dah merasa heran. Wichai menunjukkan di mana Pakon tewas tergantung. Dia meminta Ruja memaafkan Pakon atas segala perbuatannya. Saat Rahel menatap keluar jendela, seseorang mengalungkan selendang merah di leher Rahel. Dah heran dari mana Rahel mendapatkan selendang itu. Rahel malah mengira kalau Dah yang memberikannya. Dah kemudian mengambil selendang itu dengan alasan akan dicuci dulu. Di studio, Wichai bilang kalau dua lukisan ini memiliki beberapa retakan. Retakan itu harus diperbaiki sebelum dijual. Anak Wichai ahli dalam itu. Dia akan memintanya untuk memperbaiki lukisan ini. Ruja pun setuju. Rahel terlihat bosan menunggu ibunya di kamar. Dia mendengar suara pintu yang tertutup. Rahel kemudian membuka pintu dan melihat ada kain yang terjepit di pintu satunya lagi. Rachel. Di luar, terlihat Dah berbicara dengan Wichai. Wichai lalu pergi. Malamnya, Dah terlihat pergi ke sebuah rumah tua di tengah hutan. Dia mengambil selendang merah tadi dan mengikatnya di sana. Dah juga meminta agar tidak diganggu lagi. Setelah itu, kejadian aneh menimpa Dah.
Malam itu, Rahel bertanya kenapa Ruja tidak mengizinkannya ikut pergi melihat lukisan kakeknya. Ruja bilang lukisan itu menyeramkan dan akan membuatnya takut. Seketika, Ruja teringat masa kecilnya bersama Vipa ibunya. Vipa melarang Ruja agar tidak pergi ke studio ayahnya saat ayahnya bekerja di sana. Saat mereka tidur, Ruja tiba-tiba bangun dan menyadari Rahel tidak ada di sampingnya. Dia mencari Rahel dan sepintas melihatnya di lantai bawah. Tiba-tiba, suara Rahel terdengar dari dalam kamar. Ruja heran saat itu. Mami. Rahel berusaha menarik tangannya, ternyata itu hanya mimpi saja. Tapi saat itu juga, Ruja menyadari Rahel tidak berada di sampingnya. Ruja panik dan mencari Rahel ke semua sudut ruangan. Dia juga bilang kepada Da kalau Rahel menghilang. Mereka pun keluar rumah untuk mencari Rahel. Ruja melihat kaki Da yang terluka. Kemudian dia meminta Da untuk berpencar mencari Rahel. Ruja mendengar suara pintu terbuka. Ternyata itu adalah studio Pakon. Ruja pun ke sana, mengira Rahel ada di dalam. Dia melihat sesuatu yang dia kira itu Rahel. Sementara Rahel sedang berjalan-jalan di tengah hutan sambil berbicara sendiri. Kembali ke Ruja yang berada di studio. Ruja yang panik kabur dari sana. Di sisi lain, Rahel terlihat berjalan di tengah hutan. Seekor ular hampir saja mematoknya. Seorang pria menggendong Rahel dan menyerahkannya pada Ruja. Pria itu bernama Tim. Dia mengaku anak Wicai yang akan memperbaiki lukisan Pakon. Ruja memarahi Rahel yang berani pergi sendirian keluar rumah. Tapi Rahel mengaku kalau dia pergi dengan seorang wanita yang menggunakan selendang merah. Ruja tidak mempercayai hal ini. Dia lalu menggendong Rahel dan mereka pulang ke rumah. Saat Da menyajikan teh, Ruja bertanya apa yang terjadi dengan pergelangan kakinya. Dia bilang kalau dia hanya keseleo saja. Ruja cerita ke Tim tentang Rahel yang memiliki masalah dengan matanya. Dia juga berterima kasih karena Tim telah menyelamatkannya. Rahel sendiri terlihat menyukai Tim. Tim berjanji pada Rahel akan melukisnya seperti seorang putri di lain waktu. Ruja bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki lukisan ayahnya itu. Tim bilang itu tergantung dengan kerusakan lukisan. Tim pergi ke studio dan membawa tas kerjanya. Dia masuk dan memperhatikan lukisan tadi. Perhatiannya tertuju pada sebuah kotak yang tergeletak di lantai. Di situ tercecer beberapa lembar foto-foto wanita. Tim merasa heran kenapa tiba-tiba lukisan ini memiliki keretakan di bagian mata. Hujan sangat deras sore itu. Tim tiba-tiba datang dan meminta Ruja untuk ikut ke studio. Awalnya, Ruja menolak. Dia pun enggan membawa Rahel ke sana. Tapi Tim ingin Ruja melihat keanehan pada lukisan Pakon. Singkatnya, Ruja ikut bersama Tim ke studio. Tim menunjukkan keretakan aneh pada mata di lukisan itu. Ruja terlihat ketakutan melihat kedua lukisan ini. Tim lalu mencongkel salah satu keretakan di bagian lukisan itu. Mereka terkejut ketika melihat ada gambar mata di balik lapisan catnya. Ruja memarahi Tim. Dia meminta agar Tim kembali memasang lapisan cat itu lagi. Tapi Tim justru penasaran dengan apa yang tersembunyi di balik lukisan itu. Dia menganggap kalau ini sebuah penemuan besar dan akan menambah nilai jual lukisan ini. Dia juga mengira kalau Ruja takut kalau lukisan ini berhantu. Tim menjelaskan hal itu tidak ada. Setiap lukisan memiliki daya tarik tersendiri. Dia meminta Ruja menatap mata di lukisan itu dan bergerak ke arah berbeda, maka mata lukisan itu seolah-olah akan mengikuti gerakan Ruja. Melihat hal ini, Ruja kaget dan meminta Tim untuk segera memperbaiki lukisan sialan ini. Saat Ruja kembali ke rumah, dia menemukan sebuah gambar jatuh dari atas. Ketika melihat itu, dia teringat masa kecilnya dan naik ke atas. Di atas, dia melihat Da sedang memberikan pakaian mas kecil Ruja pada Rahel. Ruja marah. Dia membawa Rahel kembali ke kamar. Ruja pergi ke kamar mandi dan cuci tangan. Sesaat, dia teringat masa kecilnya. Ruja mendengar jeritan Rahel. Dia bergegas memeriksa putrinya. Rahel bilang ada seseorang di bawah tempat tidur. Ruja lalu dengan takut memeriksa kolong tempat tidur itu.
Ruja yang panik melihat ada sesosok makhluk yang sedang memegang putrinya. Ruja berhasil melepaskan diri dari jeratan itu. Dia langsung menghampiri putrinya yang pingsan. Ruja buru-buru mau pergi dari sana. Tim menghalanginya karena sedang hujan deras di luar. Setelah suasana tenang, tim memberikan sebuah gelang kaki untuk Rahel. Gelang kaki itu dipercaya dapat mengusir setan dari suara kerincing yang terikat di gelang itu. Setelah Rahel tertidur, Ruja berterima kasih kepada tim telah memberikannya gelang kaki itu. Hujan deras di luar mulai reda. Ruja lalu membawa Rahel untuk pergi dari rumah itu. Dia pergi memanggil tim untuk meminta diantarkan keluar dari kawasan Chiang Mai ini. Tim bilang kalau Ruja harus masuk ke studio dulu untuk melihat sesuatu. Ruja menolak karena ada Rahel di sana. Tapi tim berhasil meyakinkan Ruja kalau Rahel akan baik-baik saja. Ruja melarang Rahel untuk melihat-lihat lukisan itu. Ruja kaget ketika melihat sosok wajah lain di lukisan tersebut. Tim bertanya tentang pria yang ada di lukisan ini. Ruja bilang pria itu mati gantung diri. Wichai yang memberitahunya. Tim ingin mengupas lukisan ini, tapi Ruja tidak setuju. Dia meminta tim untuk segera mengeluarkannya dari hutan ini. Saat tim mengantarkan mereka, tiba-tiba mobil tim mogok di tengah perjalanan. Rahel samar-samar melihat sesosok wanita dari kejauhan. Mendengar suara teriakan Rahel, Ruja turun dan memeriksanya. Tapi Rahel hilang. Tim dan Ruja berusaha mencari Rahel. Mereka mendengar suara gelang kaki yang dipakai Rahel. Ruja melihatnya. Dia mengikuti Rahel dan berusaha memanggilnya. Sementara si Rahel justru melihat bayangan ibunya pergi menjauh. Tiba-tiba Bibida telah memegang Rahel. Ruja sendiri kehilangan jejak Rahel. Selendang itu membawa Ruja ke sebuah rumah tua di tengah hutan. Dari dalam, dia mendengar suara Rahel yang memanggilnya. Ruja memberanikan diri untuk ke rumah itu. Di sana, dia melihat sebuah lukisan tanpa wajah. Ruja bergegas pergi dari sana. Di sisi lain, tim berusaha mencari asal suara gelang kaki Rahel. Sementara itu, Da terlihat membawa Rahel dengan paksa. Ruja memergoki Da yang membawa Rahel ke tepi lubang sumur tua. Dia ingin membuang Rahel ke sumur itu karena dia dihantui dan terpaksa harus melakukan ini. Ruja berusaha menghentikannya. Tapi Da justru menyuruh Ruja melompat sebagai gantinya jika ingin membebaskan Rahel. Da terus menyuruh Ruja untuk melompat. Kalau tidak, Rahel akan menjadi korbannya. Tim berhasil menyelamatkan Rahel. Ruja segera menggendongnya. Mereka kembali ke studio Pakon. Ruja bermaksud untuk merusak lukisan terkutuk itu, tapi tim menghalanginya. Tiba-tiba Rahel berbicara dengan nada yang aneh. Rahel telah dirasuki oleh setan tersebut. Setan itu bilang, karena keluarga Ruja yang jahat, dia harus menderita. Tiba-tiba kedua lukisan tadi retak, dan menunjukkan gambar asli di balik lukisan itu. Ruja langsung meraih putrinya. Tim dan Ruja terkejut melihat lukisan yang telah terkelupas itu. Tiba-tiba sosok wanita di lukisan itu hilang entah kemana. Ini membuat Ruja dan tim semakin ketakutan. Di saat itu, Wichai datang. Ruja meminta tolong pada Wichai untuk keluar dari sini. Kita kembali ke 20 tahun yang lalu. Ruja kecil sedang mengintip ayahnya bersama model lukisannya. Wanita itu bernama Prang. Prang bersedia melakukan apapun untuk Pakon agar dia bisa mendapat cintanya kembali. Tapi Pakon terlihat tidak peduli dan hanya memanfaatkan Prang. Tim ternyata hanyalah samaran. Nama aslinya adalah Worakon. Wora menunjukkan foto-foto wanita yang salah satunya adalah Vipa, ibunya Ruja. Wora kemudian menghampiri Wuchai dan meminta diceritakan kisah di balik lukisan nomor 1. Wuchai cerita, setelah pesta pameran malam itu, Pakon memilih 2 sobatnya untuk ikut jadi model lukisannya bersama Prang. Tidak hanya itu, Pakon juga menyuruh Wuchai untuk berpose bersama Prang.
Lukisan itu dibayar mahal oleh seorang kolektor. Wora cerita, dialah yang membunuh kolektor itu. Wora lalu menunjukkan mayat Tim, anak Wuchai yang sebenarnya. Dia pun menghampiri Wuchai dan menyuruhnya untuk meminta maaf pada perang ibunya. Ternyata, Wora adalah anak perang bersama Pakon. Wora teringat pada ibunya yang banyak mendapatkan luka karena menjadi model lukisan untuk Pakon. Wora sendiri suka melukis. Dia pun berteman baik dengan Ruja semasa kecil. Wora bahkan membuat sketsa wajah Ruja untuknya. Terlihat Vipa sedang bicara dengan Da. Ruja menunjukkan hasil sketsa Wora untuknya. Vipa diam saja. Malam itu, Da bersama dukun terlihat melemparkan beberapa ular ke rumah perang. Ruja yang ketakutan berlari pulang. Ibunya menemukan Ruja dan bilang kalau Prang dan anaknya adalah orang jahat dan akan menyakiti mereka. Di saat yang sama, Wora memanggil Ruja. Karena itu, Vipa mengajarkan Ruja untuk memejamkan mata ketika melihat mereka dan berpura-pura tidak melihat mereka. Maka mereka akan hilang dan tidak akan menyakiti Ruja. Dan benar saja, Ruja tidak melihat Wora lagi di sana. Kembali ke ingatan Ruja. Malam itu, dia melihat Prang yang diikat dan siap untuk dilukis Pakon. Pakon sangat ambisius melukis Prang yang tersiksa dengan cara digantung seperti itu. Kejadian itu disaksikan oleh Ruja dan Wora. Wora bergegas masuk untuk menyelamatkan Prang. Dia meminta ayahnya untuk menurunkan ibunya. Tapi Pakon tidak peduli. Wora heran kenapa ayahnya tidak menolong ibunya. Tapi yang dia tahu, Ruja kecil di sana dan harusnya bisa menolong Prang ibunya. Ruja yang ketakutan justru mengikuti kata-kata ibunya untuk berpura-pura tidak melihat mereka. Dan benar saja, dia tidak melihat Prang dan Wora lagi di sana. Saat itu, Pakon menyadari kedatangan Ruja. Vipa tiba di sana. Melihat kejadian ini, dia justru membawa Ruja lari dari sana. Wora bilang ke Ruja kalau dia dan ibunya dibuang ke sumur di tengah hutan tadi. Wora lalu berjalan dan membuka lemari. Ternyata Rahel dia sembunyikan di situ. Ruja panik dan memohon kepada Wora untuk tidak menyakiti Rahel. Tapi Wora ingin balas dendam dan membuat Ruja menderita melihat orang yang dicintainya mati di depan matanya. Ruja meminta maaf dan sangat menyesal karena tidak membantu Wora saat itu. Tapi Wora tidak peduli. Dia bergegas mengambil alat lukis dari tasnya untuk melukis Rahel sebelum mati. Wora berusaha menembak ular itu. Sementara Ruja berusaha meraih cutter dan melepas ikatannya. Aksi serang menyerang pun terjadi. Di saat bersamaan, Ruja membunuh ular yang hampir menggigit Rahel. Tapi saat ini, pisau cutter itu ada di tangan Wora. Dia berusaha menyerang Ruja. Ruja dengan sigap melumpuhkan Wora. Dia menjatuhkan lukisan-lukisan serta melempar sebotol minuman alkohol ke Wora. Ruja kemudian teringat kata-kata Vipa ibunya. Dia meraih sebuah mancis dan melemparkannya ke Wora. Ruja secepat mungkin meraih Rahel dan membawanya keluar dari sana. Dengan sigap, Ruja memakai mobil Wuchai dan membawa Ruja pergi dari sana. Dia berjanji pada Rahel kalau dia akan selalu melindunginya. Mobil itu pun melaju keluar dari kawasan Chiang Mai. Terlihat lukisan tadi belum habis terbakar. Cerita belum berakhir, guys. Kita akan kembali ke 1 bulan sebelum Ruja datang ke sana. Terlihat Pakon yang sudah rentah berada di studio miliknya. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Cerita pun berakhir di sini, guys. Yang namanya rahasia disimpan sedalam-dalamnya suatu saat akan terbongkar juga. Apalagi dendam, itu tak akan berhenti sebelum ia terbalaskan. Walau bukan dari orang yang teraniaya, balasan itu akan datang dari siapapun. Maka berhati-hatilah dalam berbuat, jika tak mau menanggung resiko berat dari kesalahanmu. Oke, terakhir saya Jiwa, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. 怪物就会住到你的脑袋里。
Mama.